Umar bin Khattab dikenal sebagai pahlawan yang membebaskan Yerusalem, Al-Quds, dari cengkeraman kerajaan Romawi. Nama beliau tercatat dalam sejarah Islam. Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan kedua yang berperan besar dalam penaklukan Baitul Maqdis ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah laki-laki yang berasal dari suku Kurdi, Irak. Salahuddin Al-Ayyubi meniti puncak karirnya sebagai panglima besar yang merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkeraman pasukan salib Kristen. Sehari sebelum penaklukan, Salahuddin Al-Ayyubi bersama 60.000 lebih pasukannya telah mengepung Yerusalem. Beliau berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun hidup dalam cengkeraman Kristen Eropa yang keji kala itu. Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah, bertepatan dengan 2 Oktober 1187 Masehi. Al-Quds akhirnya berhasil takluk dari penjajahan Kristen Eropa. Hari itu kebetulan bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa bersejarah itu dicatat oleh Ibnu Shaddad, penulis sejarah pada zaman itu. Berikut ungkapannya. Merayakan pemilihan waktu yang sangat tepat ini sungguh suatu kebetulan. Allah mengizinkan kaum muslimin merebut kota itu sebagai perayaan peringatan perjalanan malam Rasulullah ke langit. Semua kaum muslimin kala itu sangat antusias dan bergembira. Mereka berkumpul menyaksikan kemenangan itu. Luapan sukacita dan kegembiraan tidak terbendung. Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukan muslimin mengeluarkan salib-salib yang terdapat di dalam Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Di balik kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi dalam pembebasan Al-Quds, ada sosok hebat yang berpengaruh di belakangnya, yaitu Nuruddin Mahmud bin Zangki, atau lebih dikenal dengan Nuruddin Zangki, pemimpin sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Sosok Nuruddin Zangki dikenal sebagai pemimpin lurus dan tegas dalam penegakan keadilan. Ada yang menarik dari penaklukan Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa. Salahuddin Al-Ayyubi benar-benar menjunjung tinggi spirit Islam yang damai. Beliau tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen, padahal beliau orang yang berkuasa saat itu. Sebaliknya, beliau melindungi umat Kristen dengan keadilan. Umat Kristen yang tinggal di Yerusalem kala itu berdecak kagum. Seorang penganut Kristen pernah bertanya kepada Salahuddin, "Kenapa Tuhan tidak membalaskan dendam terhadap musuh-musuh Anda?" Salahuddin menjawab, "Islam bukanlah agama pendendam, bahkan sangat mencegah dari perkara di luar kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain, yang meminta maaf, dan melupakan kekejaman musuh ketika berkuasa, walaupun ketika kita berkuasa." Begitulah sejarah panjang penaklukan Yerusalem dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dilakukan oleh dua orang pahlawan hebat yang tercatat dalam tinta emas. Sayyidina Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi telah melakukan tugas mulianya. Kini, Al-Aqsa berada dalam pusaran konflik menyusul agresi Israel kepada Palestina. Israel terus menduduki wilayah-wilayah Palestina dan ingin menguasai Masjid Al-Aqsa dengan segala caranya dan tipu dayanya. Perang terbuka antara Palestina dan Israel pun tidak terelakkan. Baru-baru ini, Israel kembali membobardir jalur Gaza Palestina. Ribuan warga Palestina menjadi korban dalam perang yang terjadi dalam 2 pekan belakangan. Umat Muslim di dunia berduka
atas agresi Israel ini. Doa dan dukungan dari negara-negara Muslim terus mengalir untuk warga Palestina. Namun, tidak menghentikan sikap Israel yang ingin menguasai tanah-tanah Palestina. Warga Palestina terus melawan, mempertahankan kehormatan tanah airnya dan juga kehormatan Islam. Mereka menunggu sosok pahlawan yang dapat membebaskan Baitul Maqdis dari pendudukan dan gangguan Israel. Jika merujuk pada risalah nubuah, pada 15 abad lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa pada akhir zaman, umat Muslim akan berperang melawan kaum Yahudi yang akan dipimpin Dajjal si Mesias palsu. Syam menjadi tempat pertempuran besar di akhir zaman. Rasulullah mengabarkan akan datangnya seorang pemimpin yang namanya seperti nama beliau. Dunia tidak akan binasa, hancur, sampai seorang manusia di antara orang-orang Arab muncul yang memiliki nama seperti namaku. Hadis Sahih At-Tirmidzi. Umatku akan memperoleh pertolongan yang melimpah, yang tidak pernah diperoleh sebelumnya. Sunan Ibnu Majah. Beliau adalah Imam Mahdi. Terima kasih. Jangan lupa